اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واشهد أموالهم. آمين يا رب العالمين. ما زلنا مع سنن ابن ماجه في باب لبس الحبرة. تفضل. سنن أبي داود. تفضل. Fadilah qala an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu min thiyabikum al-bayat fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum fa inna khaira athalikum ismi yajalul basar wa yumkitus an Al-bayat baju putih khairu thiyabikum. Dalam satu hadis yang lain min khairu thiyabikum, sehingga baju terbaik tidak hanya putih, ini termasuk yang terbaik. Adapun ismit itu adalah batu coklat dari gunungan. Fungsinya dua, yaitu yajlul basar wa yumbitu syar. Maksudnya asyar yang dimaksud adalah al-hudud, yaitu bulu mata. Al-khulqan, baju yang khalid, yang sudah usang. Jadi Nabi kalau menegur seseorang tidak di hadapan dia, supaya yang menegur adalah orang lain, karena orangnya pasti kalau ditegur Nabi secara langsung akan sangat malu. Falyura atharu ni'matillah, sebagai maf'ul dari kata-kata yura. Maka orang yang kaya sepantasnya bajunya sesuai dengan kekayaan dia. Baju yang dicelup dengan warna kuning. Nabi qala an Zaidin ibn Aslam anna bin Umar kana yasbahu lahu bisutra hatta taqtali usyahu min sutra faqila lahu lam tasbihu bisutra lima tasbihu bisutra faqila lahu lima tasbihu bisutra faqala inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbihu biha falam yakun syai'un ahabbu ilaihi minha faqad kana yasbihu biha siyabahu kulluhu hatta imamatahu hatta imamatahu. Ini menunjukkan bahwa warna kuning untuk laki-laki boleh, bahkan untuk jenggotnya pun juga boleh. Yasbihu lihiyatahu bisufrah. Adapun yang dilarang itu adalah merah yang khusus untuk perempuan dan juga merah yang khas untuk orang kafir. Walaupun kalau pudrah warna hijau. Dia dikala mandiri sekolah yang taraktu ma'amadi nahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ayat alaihi berdaini akhbarahina. Baju hijau fadilahnya adalah menyerupai bajunya ahli jannah.
karena itu ahabbul alwani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khudrah wal humrah, warna merah. Hadis-hadis yang mencela warna merah, bahwasanya warna merah itu adalah dari setan, hadis-hadis yang tidak sahih. Nah, Fatafatu ilayya wa alayya raitatun mudarrajatun bil usbur. Faqala ma hadhihi raitatu alayya. Faraktu makariha. Fataitu ahli wa hum yasduruna kanuran lahum. Faqadattuha fihi. Summa ataituhu nalbat. Faqala ya Abdullah ma fa'alati raitah. Fa'akhbartuhu. Faqala ala qasaltaha ba'da ahlika fa innahu la ba'sa bihi lin-nisa. usfur ini artinya adalah kesumba kalau bahasa Indonesianya. Jadi satu tanaman yang warnanya merah atau kuning, ada merahnya ada kuningnya. Nah, sehingga kalau diartikan ini adalah merah atau ini kuning, tidak ada masalah ya, karena memang ada merahnya ada kuningnya. Nah, waktu itu dia menggunakan raitah mula'ah atau selimut mudarrajah bil usfur yang telah dicelup dengan usfur yang warnanya merah atau kuning tadi. Nah, maka ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ini warna yang biasanya khas untuk perempuan, dipakai oleh laki-laki. Kemudian ketika dibakar oleh Nabi ditegur, kenapa kok tidak dikasih istri saja, kalau untuk perempuan itu boleh. Dalil bahwasanya merah yang khas perempuan tidak boleh untuk laki-laki. Maka kalau kembali ke babnya tadi, babun humrah, hukum asalnya mubah, merah untuk laki-laki, kecuali merah yang satu khas perempuan, dua khas orang-orang kafir. Contoh yang khas perempuan adalah yang dari usfur, dari kesumba. Ini penjelasan dari kata-kata mudarrajah, yaitu laysat bil musyabbah, tidak dikenyangkan, maksudnya tidak full merahnya itu. Qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Ali berdoa warahu wa alayhi sabun masbubun bi asfar muwarrad. Qala mahada fa'altu wa afaqtu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sana'ta bi sawtika aqultu afaqtuhu. Qala afala qasaltahu ba'da ahlika. Muwarradah itu adalah dari kata-kata wardun yang artinya adalah mawar, itu dicelup dengan warna seperti warna mawar, maka disebut muwarradah. Ini orang yang melakukan maksiat tidak dijawab salamnya dalam rangka untuk mengingatkan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ara hadhihi al-umratu qad alamat qad alatum
Fakulna istirahat di kauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yang sarapan dari dirinya. Fahatna aksiyata panadanaha anha. Al-ihan itu adalah kapas yang sudah diwarnai. Kalau belum diwarnai tidak disebut ihan. Nah, di sini diwarnai dengan warna humrun, merah. Dan hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil mengharamkan warna merah. Bila An-Naba'atan min Bani Asad qalat kuntu yawman inda imra'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasbiru siyaban laha bil maqrah. Fabaina nahnu kadhalik idza tala'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a al-maqrah faja'a. Falamma ra'a dhalika Zainab alimat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kariha ma fa'alat. Fa akhadhat wa ghasalat siyabaha wa gharat kulla umrah. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a fatala'a falamma lam yara syai'an dakhala. Jadi kalau melihat maksiat maka hendaklah kita mengingkari. Nah, di sini kemaksiatannya apa? Nasbu thiyabna bil maghrah. Maghrah itu sama dengan mishqun, yaitu tanah yang merah. Tapi di sini terjadinya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Maka ringkasnya yang sahih adalah yang tadi asfar, itu karena hanya khas untuk perempuan, maka tidak boleh untuk laki-laki. Dan masalah muslim itu ada satu lagi, yaitu innaha min thiyabil kufar, itu bajunya orang-orang kafir. Berarti yang dilarang adalah yang khas orang-orang kafir. Dua itu yang dilarang, yang sahih. Nah, Nabi Naikala baru terlihat sakit di jari. Nabi Naikala hanya baru walakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu sya'un yabluhu syah mata udunaihi. Ra'aituhu fi kullatin hamra lam ara syai'an qatu asanabi. salah baju dua yang satu jenis, dan Nabi memakai baju merah menunjukkan bolehnya warna merah. Adapun hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, karena merahnya Nabi tidak menyerupai perempuan dan tidak menyerupai orang-orang kafir, tidak terbuat dari fosfor. Adapun Ibnu Qayyim memahami merah di sini adalah merah yang tidak murni merah, jadi campur dengan warna yang lain. Ini pendapat yang kedua, ya, bahwasanya merah yang dilarang itu adalah merah yang murni merah. Kalau merah campur warna lain maka tidak mengapa. Demikian fikihnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Nabi Naikala Anhiyalai bin Amir An-Nabi Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina yaktubu ala qawlatin wa alaihi burun ahmad wa aliyya radhiyallahu anhu amamahu yu'abdiru anhu. Yu'abdiru anhu menyampaikan dari Nabi SAW, karena suaranya Nabi tidak terdengar oleh setiap orang. Waktu itu belum ada pengeras suara, sehingga disampaikan lagi oleh Sayyidina Ali dengan suaranya yang lantang. Nilai bawah dari siswa. Anak Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang sauda dalam bisakah dalam mahar fiha wajadariha biufi As-sufi wal as-sufi itu ada bulunya ad-dhan. Qala fa'asibahu qala fa'alaqana tu'ibuhu liha tajidah. Ya, maka bau yang tidak enak Nabi sangat tidak suka. Wabul fil hudbi, al-hudbi itu adalah cuntayan pada ujung kain. Boleh enggak memakai cuntayan tersebut, karena termasuk dari perhiasan baju atau keindahan baju. Nah, Bila salah menjadi yang emosional, para ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muhtabin bisyamhatin wa qad dibuka ala qadamihi. berarti boleh enggak? Boleh.
muhtabin bisyamlah, dia itu duduk ihtiba dengan satu selendang, maka duduk ihtiba boleh. Adapun yang di dalam itu adalah duduk ihtiba yang sampai menampakkan aurat. Tapi kalau tidak menampakkan aurat maka tidak ada masalah. Kemudian hadis ini derajatnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, kita tetap memakainya, boleh memakai hubun, karena kaidahnya adalah al-aslu fil asyari al-ibahah. Amma jamalul imamah yaitu sorban bagi laki-laki atau untuk perempuan himar. Imamah ini bukan sunnah, tapi ini adalah adabnya orang-orang Arab. Mereka memakai imamah karena panas di padang pasir. Kafir dan muslim semuanya pakai imamah. Tapi seandainya kita memakai imamah karena cinta kepada Nabi, maka ada pahalanya dari cinta, sebab cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar alaihi imamatu sauda qad arqa tarakaha baina katifaihi. Arqa menjuraikan, ini caranya memakai imamah, ada seliwirnya di belakang. Sebagian orang seliwirnya itu ditarik ke depan, sebagian lagi seliwirnya diikatkan untuk menutup mulutnya. Makanya ada larangan salat dengan menggunakan penutup mulut karena kebiasaan tersebut. Nabi mengarukana suara Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farukana kesana ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang puluh Fatimah dan Nabi sedikit ama imu ala kalamis. Ini pakai peci dulu, baru kemudian pakai sorban. Kalau orang-orang kafir langsung sorban. Tapi di sini derajatnya dhaif. Tapi isinya benar, bahwasanya kita disuruh menyelisihi orang-orang kafir. Kalau makna tersebut benar sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian Rukanah ini adalah seseorang yang ahli gulat, dan dia didakwahi Nabi untuk masuk Islam, dan dia mengatakan kalau kamu bisa mengalahkan saya masuk Islam. Akhirnya digulati Nabi dan betul-betul dia jatuh, padahal tidak pernah dia itu bisa kalah sebelumnya. Akhirnya dia masuk Islam. Sami itu Abdurrahman bin Auf yaqulu amamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadalaha baina yadayya wa min khalfi. Sadalaha menjelekkannya. Nah, ini tidak sahih, yang satunya ditaruh di depan, satunya ditaruh di belakang. Yang sahih yang di belakang tadi. Babun fi libsati soma, bab memakai baju secara soma, yaitu kerubutan seluruh tubuh. Nah, ini hukumnya makruh dan haram. Makruh apabila menyusahkan diri sendiri untuk mengeluarkan tangan karena kerubutan. Haram apabila sampai menampakkan aurat. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libasata ini ayat wajah rojulu mufdiyan bifarjihi ila sama bayar bisaubahu wa ahadun janibihi wariju wayuki saubahu ala atihi. Nah, ini salah satu tafsiran soma, yalbasu thawbahu, memakai kain, wa ahadu janibihi kharij, sementara salah satu dari kedua sisi itu keluar. Yang dimaksud sisinya adalah pundak. Jadi salah satu pundaknya tidak ditutupi. Wayulqi thawbahu ala atiqihi, sementara dia meletakkan bajunya tadi di atas pundaknya yang satunya lagi. Jadi satunya terbuka, satunya tertutup. Ini tafsiran yang lain untuk kata-kata soma. Ada tafsiran yang lebih populer yang tadi, yang berkerubutan,
dan dia disebut soma itu seperti batu yang soma, batu yang tidak ada lubangnya sama sekali. Nah, Kemudian qala menjadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sama wa anil ihtiba fi saubin wahid. nah, babul halil azrar, bab melepas kancing. Jadi kancing tidak harus dipasangkan, harus dilepas ketika misalnya panas. Nah, Kemudian qala an awiyah bin Surah hadatsani abi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ratin min Muzayyana fa bayyanahu wa in qamisahu mutlaqul azrar qala fa bayyatuhu summa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasistul khatam qala Urwah kama ra'aitu Muawiyata wa labnahu qatu ila mutliqai azrarihima fi syita'i wal har wa la yuzarrirani azrarahuma abadan. jadi sampai tanya kepada Nabi, maka dia meniru Nabi ya. Ini Nabi enggak mengancingkan baju, saya pun juga enggak mengancingkan baju. Dan kalau dulu musim dingin maupun musim panas, mutlak itu dilepas. Bahkan fit taqanna, melakukan taqanna itu menutupi kepala dengan qina, dengan penutup kepala, seperti kebiasaan orang-orang Arab zaman sekarang ya. Jadi laki-laki pakai tutup kepala. Nabi Muhammad wa ta'ala radhiyallahu anha bainama nabulus fi baitina fi nahri zahirata qala Abi Bakar radhiyallahu anhu hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubilan mutaqanni'an fi sa'ati lam yakun ya'tina fiha faja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dana fa'uzina lahu fadakhala. Bedanya apa antara taqannu dengan imamah? Kalau imamah itu hanya kepalanya saja, kalau taqannu ini menutupi kepala plus wajahnya, sehingga wajahnya tidak kelihatan. Seperti perempuan kalau pakai cadar. Maka setelah ditutupkan di atas kepala, kemudian diselempangkan ke bagian wajah. Nabi Muhammad baru ada aku istilah juga. Nabi Ibrahim dia berikan salam kalau itu rajulan yasbiran masuk anggap bihi raya perlu syai'an ila sadaru anhu qultu man hadha qalu hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu alaihi wasallam ya Rasulullah qala marataini qala la taqul alaihi salam fa inna alaihi salam tahiyatul mayyit tahiyatul mayyit. Kalau kita masuk kuburan apa kita ucapkan? Assalamualaikum. Kenapa di sini mengatakan fa inna alaika salam tahiyatul mayyit? Maksudnya adalah tahiyatul mayyit indal jahiliyah. Kalau tahiyatul mayyit fil Islam sama assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal muslimat. Maka ini indal jahiliyah. Assalamualaikum. Kulta anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ana Rasulullah alladhi idza asaba qadurun pada tahu asabahu anfa fa in asabaka amusanatin pada tahu anta taharaka wa idza kunta bi ardin qafra'a aw qalatin fadalat rahilatuka pada tahu radaha alaih kultu akhid ilayya qala la tasubbanna ahadan qala kama sabatu ba'dahu quran wala abadan wala bahiran wala syai'an qala wala tasiranna syai'an al ma'rufi wa an tukallima abaka wa anta mubasidun ilaika wajubuka inna dhalika minal ma'ruf fa idza rafa ila nisfi syah fa in abaita fa ila ka'bain fa iyyaka wa isbal izari fa inna minal mahtira fa inna wa la yuhibbul mahira fa in imru'un syakamaka wa ayyaka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa inna ma wabalu dzalika alaihi. Jadi isbal adalah haram karena dikatakan minal makhirah, termasuk sombong. Dan kata-kata ini minal makhirah menunjukkan bahwa tidak ada isbal yang tidak sombong, karena isbal itu sendiri sudah divonis oleh kesombongan. Nah, adapun Sayyidina Abu Bakar
melakukan isbal kemudian oleh Nabi tidak dimasukkan dalam ini, itu pada di setelahnya, itu karena dia tidak sengaja. Sehingga ringkasnya, kalau sengaja isbal maka itulah sombong, kalau tidak sengaja isbal maka itu yang dimaafkan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, sehingga kalau kita berdoa kepada Allah pada sanatin tanpa cekrek, maka akan ditumbuhkan oleh Allah. Atau kita berada di ardil kofro, tanah yang kosong, tidak ada tanaman, tidak ada orang, tidak ada bangunan. Al-Qala falatin sama, yaitu tanah kosong seperti padang pasir. Kemudian kehilangan kendaraan, maka Allah bisa memiliki kendaraan tadi. Nabi Rasulullah Ansari bin Abdullah An-Nabi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jara sawbahu khuyara lam yudhillah ilaihi yawmal qiyamah. Qala Abu Bakar inna ahada janibai izari yaslasti inni ra'ata hadu dzalika minhu. Qala rasa nikmat yaf'alu khuyara. Terangkat saya itu menjaga, artinya saya sudah menjaga supaya tidak isbal, tapi kadang-kadang turun sendiri. Nah kata Nabi, kamu tidak sombong. Artinya apa? Artinya kamu karena tidak sengaja maka tidak termasuk yang disebut sombong dalam hadis di atas tadi. Nah, sebagian orang itu memahami yang penting tidak sombong dalam hati, enggak benar. Dan meskipun saya jujur memang ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang terpilih adalah bahwa tidak ada sombong isbal yang tidak sombong karena sudah divonis oleh Nabi sebagai kesombongan tadi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan isbal tanpa sombong dalam hati makruh, isbal pas sombong haram. Enggak perlu kita tersil begitu, karena sombong itu dalam hal apapun adalah haram. Enggak perlu disertai isbal juga haram. Nah, ini masalah sendiri, bukan masalah sombongnya. Nabi Rasulullah qala baina rajulun yusalli musliman izarahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab fatawadda. Fadhahaba fatawadda summa ja'a summa qala idhab fatawadda. Faqala lahu rajulun ya Rasulullah ma laka amartahu ayatawadda summa sakata anhu. Qala innahu kana yusalli wa huwa muslimun izarahu wa inna Allaha la yaqbalu salata rajulin muslim. Hadis ini tidak sahih, sehingga sholatnya orang yang isbal tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi menyuruhnya untuk wudu karena isbal itu adalah maksiat. Barang siapa yang berbuat maksiat maka dia disuruh untuk berwudu dan melakukan salat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena salatnya tidak diterima, ya. Salatnya sudah sah, hanya saja dia berbuat dosa maka disuruh berwudu. Dan hadis ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Artinya apa? Artinya hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi, karena Nawawi mensyaratkan dalam Riyadhus Shalihin bahwa dia hanya menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja. Hanya saja para ahli hadis mereka mendhaifkan hadis ini. Dia dilihat hadis ini ngomong di sini. Hasan. والصحيح أن أبا جعفر هذا هو المؤذن
qala fi taqrib maqbulun. Jadi penyebab kedhaifannya ini Abu Ja'far al-Mu'adzin, ya seorang perawi yang maqbul. Seorang perawi yang maqbul itu hadisnya diterima kalau ada mutabi'nya. Nah, kalau tidak ada mutabi'nya seperti di sini, maka hadisnya dhaif. Nah, terus kaulnya didhaifkan oleh para ahli hadis. Artinya meskipun ada yang menghasankan ya, tapi yang mengatakan ma'lul atau dhaif ya gara-gara Abu Ja'far ini penyebab kedhaifannya. Nah, qala khasiru, artinya sama antara khabir dan khasirun, diulang untuk takkid. اقرأ جيدا لأن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ النبي تقرأ جيدا كلفظ القرآن، لأن النبي فصيح لا يتكلم غير فصيح. فلذلك بعض العلماء يقول إذا قرأت لفظ النبي خطأ فكأنما كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نحذر فكرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Al-musbil udah ya, al-manan orang yang mungkit pemberian. Wal-munfik sil'atahu bil hadifil kadhibi, orang yang lariskan dagangannya dengan sumpah yang dusta. Au qala fajiri. Al-munfik ada makna al-murawwij, yang melariskan. Nah, ini ada tafsirannya untuk kata-kata manan. Rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu ibnu Hanzalah Hanzaliyah wa kana rajulun muwahhidan qallama yujalisun nasa. Mutawahhidan itu tafsirannya qallama yujalisun nas. Innama huwa salatun fa idza faragha fa innama huwa tasbihun wa takbirun hatta ya'tiya ahlahu. Kama rabbina wa nahnu inda Abi Darda wa qala lahu Abu Darda kalimatan tanfa'una wa la tadurruka. Qala ba'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah qadimat faja'a rajulun minhum wa jalasa fil majlis alladhi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin ila jambi law ra'aitana hina taqaina nahnu wal aduhu fahamala fulanun fata ana faqala fahamala, maka menyerang si fulan, itu menyerang kepada musuh. Faqala tuthamini wa ana urahu bikari kaifa ta'ala fi qawlihi qala ma urahu illa qad batala ajruhu fasami'a bidzalika al-akhar faqala ma ara bidzalika ba'san fatanaza'a hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala subhanallah la ba'sa ayyujaru wa yuhmadu. Jadi orang yang mengatakan seperti ini tidak disebut riya ya, meskipun dohirnya seperti riya. Terimalah tusukan saya ini dari saya, wahai si kafir. Saya ini Al-Qudan Rifari, terkenal orang-orang yang berperang dengan berani. Maka dianggap karena ini seperti riya, sehingga dianggap pahalanya gugur. Oleh Nabi dijawab enggak ada masalah ngomong seperti itu. Jadi kesombongan yang diperbolehkan adalah ketika di dalam perang, maka kita menampakkan kesombongan kepada orang-orang kafir
dengan berjalan petentang-petentang supaya mereka takut, atau dengan memakai emas yang mewah yang biasanya sangat tajam, pedang 70 juta misalnya, nggak ada masalah untuk menampakkan kesombongan kepada orang-orang kafir tadi dalam kondisi perang. ورأيت أبو الدرداء سر بذلك فجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعد عليه حتى إني لأقول لا يضربن على ركبتيه. Berku menderum atau duduk berlutut. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بسرقته لا يقبضها. Ini fadahnya ngasih makan kuda itu seperti sedekah 24 jam, karena kudanya digunakan untuk jihad fi sabilillah. Nah sekarang tidak ada kuda, maksudnya kita tidak memakai kuda untuk transport. Nah seandainya kita terapkan untuk motor atau untuk mobil yang fisabilillah, insya Allah diharapkan pahalanya juga sama. ثم مر بنا يوما آخر وقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رجل كريم أسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك كريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها كمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا تفحش. Syamah itu adalah tai lalat, maksudnya hendaklah kan itu menjadi indah di tengah-tengah manusia sebagaimana indahnya tai lalat. Allah tidak menyukai al-fahsh, perbuatan keji, wala tafhush, yaitu menampakkan kekejian atau berusaha berbuat keji atau menampakkan kekejian darinya. Menyengaja keji atau menampakkan keji, seperti alimah tahu, ta'andum berusaha tahu, kayak gitu. Ya, tambahan tasydid dan tak itu menunjukkan takalluf atau ta'ammud. Betul. Kibur, sombong termasuk dosa besar sehingga diancam masuk ke dalam neraka, dan setiap yang diancam masuk ke dalam neraka adalah dosa besar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي وعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما فذكره في النار. وبه قال alhamdulillah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. Khardal, biji sawi yang sangat kecil, maksudnya takkir, maksudnya sekecil apapun sombong masuk neraka, dan sekecil apapun iman masuk surga. Bagaimana kalau ada orang iman tapi sombong, dia masuk neraka dulu kemudian masuk surga. Nah, فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلى الجمال فأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نقري وإما قال بششك نقري أفمن الكبر ذلك قال لا ولكن الكبر من بذل الحق وغمط الناس.
Terjem al-hadis al-matan. Terjem al-matan. Tidak, tapi kesombongan itu yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, kemudian di sini ada syirab sama syisa, artinya sama ya. Itu adalah serempat sandal. Artinya dia tidak mau serempat sandalnya kalah dengan yang lain. Kalau itu termasuk sombong. Nah, kata Nabi, definisi sombong tidak seperti itu, tapi seperti yang dia sebutkan kan. Nah, Nabi Ibarat lalu tiba di Nabi Ibarat. Nabi Ibarat Nabi kalau saat itu ada syai'in al-Ghadiri ayat Ibarat. Maka al-Ghadiri Sahabatka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hijratul muslimi ila nisfi saki wala haraj Awqala la junah Fima bainahu wa bainal ka'baini Maka asfala minal ka'baini fahuwa finnar Manjara izarahu bataran lam yadurullah ilaih. Jadi dibagi tiga sarung itu. Yang pertama yang paling afdal ila nisfi sak. Yang kedua yang la haraj, yaitu sampai ke mata kaki. Yang ketiga yang masuk neraka, itu yang di bawahnya mata kaki. Kalau di bawahnya mata kaki sampai menyeret, ini yang keempat, ini derajatnya lebih jelek lagi, yaitu lam yang teridak ilahi. Maka isbal dibagi dua ya, isbal yang biasa yaitu di bawah mata kaki itu sudah finnar. Kalau isbal yang disertai dengan jarul izar, maka menyeret ke tanah, maka itu lebih berat bagi murka Allah kepadanya. Alal khabir saqat, kepada orang paham kamu itu bertemu. Artinya apa? Pas pertanyaanmu kepada saya ngerti jawabannya. Kalau kita ditanya seseorang dan kita tahu jawabannya, maka kita sebelum menjawab ngomong kayak ini. Alal khabir saqat, kamu berjumpa orang yang paham, saya kasih jawaban yang benar karena saya sudah paham masalah ini. Nabi Muhammad Ansar bin Abdullah An-Nabi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-isbaru fil ijari wa qamis wal imamati manjala min hasil'an kulala lam yadurullah ilaihi yawmal qiyamah. Jadi isbal itu tidak hanya untuk gamis, tapi semua pakaian termasuk sorban. Nah, terus isbalnya sorban itu sampai mana? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi intinya adalah kalau melebihi batas kewajaran itu sudah disebut isbal. Misalnya sorban talinya itu ke bawah sampai bokong. Mengada orang pakai sorban talinya sampai bokong, nggak ada kan? Itu berarti menyelisih adat kebiasaan itu sudah termasuk isbal. Karena itu para ulama mengatakan al-isbalu fi kulli syai'in bihasabihi. Isbal itu dalam segala sesuatu ya sesuai dengan kadarnya. Kalau pakai baju lengannya isbal itu ketika melebihi apa? Melebihi jari ya. Karena kalau sampai jari masih ada hadisnya yang melebihi jari yang ada isbal. Nah, yang hukumnya sama. Nah, ada sampai Ikrimah karena mula abna Abbas ya'taziru faida al-hashiyata izarihi min muqaddamihi ala dhahri qadamihi fayarfa'u min mu'akhirihi. Jadi bagian depan sarung itu naik turun, bagian belakang sarung itu naik. Qultu liman ya'taziru hadhihi al-izar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taziruha. Al-izrah itu cara bersarung. Kalau izar sarung
seperti libsah, cara berpakaian, misyah, cara berjalan, babu libasi nisa. Nah, Kemudian kuala an Ibnu Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu la'ana al-mutasyabihat minan nisa idzarja wa mutasyabihina minar rijali bin nisa. maka hukumnya haram dan dosa besar yang diancam laknat. Kemudian kuala Nabi Hurairah qala la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulan yalbasu siyaba rajulan yalbasu libasat al-mar'ah wal mar'atu talbasu libasat ar-rajul. Kemudian kuala Ibnu Abi Mulaikah qala qila li Aisyah radhiyallahu anha inna imra'atan talbasu na'la wa qalat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulatu minan nisa. Ar-rajulata yang menyerupai laki-laki, mutasyabbihah birrijal sama rajulah. Kemudian baru kita oleh ta'ala bidunina alaihinna menjalabihin. Idnin menjeraikan alaihinna atas badan mereka, menjalabihinna jadi baju kurung mereka. Jadi baju kurungnya dari atas kepala kemudian tertutup sampai ke seluruh badannya, sehingga tidak cukup pakai jilbab yang ngepret kecil sehingga dadanya masih menonjol. Kemudian kuala Aisyah radhiyallahu anha anna laqalat nisa al-ansari fa asnat alaihinna wa qalat lahum ma'rufan wa qalat lamma nazala suratun nur amatna ila hujurin aw qala hujuzin syaqa Abu Kamil wa syaqaqnahunna wa taqadnahu umuran. Amat mereka itu bersengaja, ada hujurin yang boleh pakai ra atau boleh hujuzin pakai zain. Al-hujur la makna lahu hahuna wa innama hiya bizai. Yang benar adalah apa? Hujuz. Ila hujuzi manatiqihinna wa hujuz jamu hujuzah. Wa huwa mawdu'u madathil izar. Thumma kan dikira al-izar al-hujuzah. Maka izar nama lainnya adalah hujuzah, sarung. Ini sarungnya dibelah untuk dijadikan apa? Dijadikan jilbab. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Beliau salah Nabi Sallallahu Alaihi nama adalah ini alaihi min jalabihim kalau dia misal orang salih kaan nama ala ru'usihina dibana dengan aksiyah. Yang kedepanmu apa itu gagak dan menunjukkan bahwa mereka pakai baju hitam, sehingga paling afdal bagi wanita itu adalah memakai baju yang gelap. Kalau baju cerah apakah haram? Tidak sampai haram, ini hanya afdaliyah saja. Wabillahi taufiq wa biqauli wa yatribna bi umurihina ala jilubihim. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna qala farhamullah wa nisa'a muhajiratul awwal lamma anzalallahu wa yatribna alaihinna bi ala jilubihim syaqaqna al-aqnaf qala ibn Mus'alih aksyaqa mulutihinna waqtamarna biha. Al-jiyub itu adalah belahan pada dada, sehingga tidak cukup menutupi kepala, sehingga bagian belahan baju pada dada itu juga ditutupi. Karena kalau tidak ditutupi maka akan tampak bentuknya, meskipun kulitnya tidak tampak tapi bentuknya masih tampak. Sehingga baju yang menutupi aurat itu syaratnya 3. 1, seluruh auratnya tertutup. 2, bentuknya tidak menonjol. Yang ketiga, tidak transparan.
Yang dimaksud aknaf atau aksaf itu adalah tirai. Aksafah yang paling paling menutupi dari tirai, bukan tirai, paling menutupi atau paling tebal. Kalau aksaf paling tebal, kalau aknaf paling menutupi. فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تسلك أيها منها إلى هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. Dan tasluh ila tahil. Hada wa hada menunjukkan bahwa cadar tidak wajib. Hanya saja di sini kata Imam Abu Dawud ada mursal, karena Khalid bin Durayd tidak ketemu dengan Aisyah. Tapi di sini dihasankan oleh Al-Albani. Ini kan bahasanya di sini mukhtalaf fi. Bagi yang berpendapat dhaif seperti Syaikhul dan yang lain-lain, maka mewajibkan cadar bagi wanita. Bagi yang mensahihkan hadis ini, maka tidak mewajibkan cadar bagi wanita sebagaimana Syekh Albani rahimahullah. Dan masalah ini sudah ditulis oleh sahabat Saudah. Kesimpulannya, cadar adalah mubah, dan saya tidak cocok dengan pendapat tersebut. Cadar adalah sunnah karena dilakukan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atas takrir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bercadar berpahala karena sunnah. Kalau mubah tidak ada pahalanya. Baru berarti yang baru belajar di maulati. Menjadi anak Umar Salamah istazanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijamah. Fa'amara Abu Taibah ayyah jumaha. Qala hasibatu annahu qala kana akhaha min ar-rada'ati aw ulaman lam yahtamil. Jadi Ibnu Salam dipegang oleh Abu Taibah. Itu ada dua kemungkinan, ada kalanya dia itu saudara susuan, ada kalanya dia itu budak tapi belum ihtilam, dia masih belum balik. Kalau babnya Abu Dawud, nah itu seorang budak melihat kepada orang majikannya, artinya boleh sebagaimana bolehnya seorang budak yang belum ihtilam melihat kepada wanita. Nabi Ibrahim anasim Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Fatimah bi amrin fatwahabahu. Qala wa ala Fatimah radhiyallahu anha sawbun idza qani'at bihi ra'sahu lam yablugh bi jilaiha wa idza qatat bihi rijlaiha lam yablugh ra'saha. Falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mataqa qala innahu laysa 'alaiki ba'sun innama huwa abuki wa ghulamuki. Kata-kata lam yablugh rijlaiha menunjukkan bahwa kaki wanita adalah aurat, dan ini banyak dilanggar oleh wanita Indonesia. Maka kalau wanita menampakkan kakinya berdosa karena dia termasuk aurat. Memang masalah khilafiyah, ada sebagian kecil ulama berpendapat kaki wanita bukan aurat. Ini pun tidak sepantasnya kita mengikuti pendapat lemah. Kita mengikuti hadis Nabi SAW, karena tidak disuruh kita untuk mengikuti pendapat yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang tidak memiliki syahwat kepada perempuan. Orang yang benci.
فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينهى امرأة فقال إنها إذا أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان. Dia datang dengan 4, membolehkan dengan 4, itu maksudnya adalah saking gemuknya sehingga kalau dilihat dari depan itu ada 4 tonjolan di tubuhnya, saking gemuknya itu. Nah, contohnya apa? Aukanul batang, yaitu lekok-lekok pada perutnya, saking gemuknya itu. Maka yang dimaksud 4 ini adalah al-aukan yang ada di perutnya karena saking gemuknya. Nah, zaman dulu orang yang disebut cantik itu yang paling gemuk, semakin gina-gina semakin cantik sekali, sehingga kalau ada wanita gina-gina itu jadi rebutan, siapa yang akan menikahi dia. Itu jangan dulu ya, jangan sekarang mungkin saya berubah. Nah, maka maksudnya orang ini menyebutkan kecantikan seorang wanita. Nah, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ara la ya'lamu ma hauna la yadkhulanna alaikunna hadza fahajabu. maka mukhannas bukan termasuk apa itu dirubah. Nah, Wabillahi qala Aisyah qala qala bimakna. Wabillahi qala Aisyah bi hadzal hadis zada wa akhrajuhu faqana bil baida yadkhulu kulla jum'ati yastadiq. Karena dia diusir dari Madinah, akhirnya tinggalnya di Baida. Baida itu adalah tempat yang luas setelah Dhul Hulaifah. Setiap sahra itu disebut Baida karena dia luas. Nah, Baidanya kota Madinah itu di setelah Dhul Hulaifah. Wabillahi qala Anta al-Zahir bi hadzal qisah faqila ya Rasulullah innahu idzan yamutu min al-ju' fa'azin lahu ayyadkhulu fi kulli jum'atin maradaini fa yas'al thumma yuqi. Ini hukuman bagi orang-orang yang mukhannas, disingkirkan dari masyarakat. Walaupun fi qaulihi azza wa jalla kullu mu'minin yaquluna min absarihim min ini ditabu'in. Jadi menundukkan sebagian pandangan, tidak semua pandangan. Artinya pandangan yang haram saja yang dia disuruh untuk menundukkannya. Nah, Wabillahi qala Nabi Abbasin faqala ummati al-rijali an yusallihna al-ayah wa nasiha wa istasna min dzalika wa qawaidu min nisa'i allati la yarjuna nikahan al-ayah. wanita-wanita yang duduk, maksudnya yang sudah tua renta, yang sudah tidak dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat, maka mereka itu la yarjuna nikahan, mereka tidak mengharapkan nikah lagi, dan juga tidak ada orang yang berharap nikah dengan dia. Nah, orang yang seperti itu boleh untuk kita lihat. Kenapa? Karena tidak menimbulkan syahwat. Seperti nenek-nenek usia 80, itu sama sekali tidak menimbulkan syahwat. Nah, Wabillahi qala Ummu Salamah qalat kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inda Maimunah faqbala bil mu'minatu fadzalika ba'da an umirna bil hijab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu. Faqulna ya Rasulullah alaysa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam afa yawani antuma ala surat tubsirani. Wala Dawud hadal azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam khassa ala tara ila al-idadi Fatimah binti Qais inda bani Ummi Maktum wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Qais i'taddi inda bani Ummi Maktum fa innahu rajulun a'ma tad'ina siyabaki indahu. jadi ini hukum khusus untuk istri-istri Nabi, sebagaimana hukum khusus untuk istri Nabi mereka harus berhijab di hadapan laki-laki. Alias kalau ada laki-laki ingin ngomong kepada istri Nabi itu tidak boleh melihat bodi mereka. Bodi mereka di balik tirai sehingga hanya terdengar suaranya. Nah, untuk selain istri Nabi tidak mengapa melihat bodinya,
yang penting tidak menyahwati atau melihat dengan syahwat. Dan hadis ini derajat yang dhaif. Dan ini salah satu fadilahnya Abu Dawud, yaitu ketika ada hadis-hadis yang bertentangan, maka beliau itu mengkompromikan antara keduanya. Adapun Fatimah binti Qais, dia disuruh untuk bermasaid dan di Ibnu Ummi Maktum karena dia termasuk kerabatnya Ibnu Ummi Maktum. Ini bukan kerabat yang mahram, kerabat yang non-mahram, sepupu atau yang sejenisnya itu. Qala an jadihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zawaja ahadukum abdahu amatahu fala yanzuru ila awratiha, yaitu antara pusar sampai dengan sampai dengan lutut. Jadi kalau belum dinikahkan si budak tadi, maka majikannya boleh mengumpuli budak tadi. Tapi kalau budaknya dinikahkan dengan sesama budak dia, maka sudah haram antara pusar sampai dengan lututnya. Diriwayatkan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zawaja ahadukum qadimahu abdahu aw azirahu fala yanzur ila wajhi nasirati wa huwa. Inilah yang dimaksud Allah tadi. Diriwayatkan memakai kerudung. Diriwayatkan Ummu Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa hiya tahtamiru wa qala layatan layataini. Qala Abu Dawud makna qawlihi layatan layataini qad yaqulu la ta'tam mistaru juli wa tukarribu taqan aw taqain. Jadi layatan hanya satu kali lipatan, tidak dua kali lipatan, supaya tidak menyerupai sorban. Karena sorban itu kan satu kali diputar, ya, kemudian diputar lagi dua kali. Nah, kalau perempuan adalah satu kali. Ringkasnya ini adalah tidak boleh menyerupai model sorbannya laki-laki, karena tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki. Intinya di situ ya, karena di sini derajatnya dhaif. Adapun secara makna yaitu tadi tidak boleh menyerupai laki-laki, itu sahih makna tersebut. La tukarrir hutaqan atau taqatain, jangan mengulanginya dengan satu lingkaran atau satu perbelan atau dua kali perbelan. Nabi Muhammad Abu Filipsi Qabariyah Nisa Andi Jata Bani Khalifah Al-Qalbi Anahu Qala Uti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di Qabariyah Fa'atari minha kufitiyah Faqala Isba'ha Sada'aini Faqata ahaduhuma Qamisan Fa'ati akhar Ra'ataka Takhtamiru bihi Falamma aribara Qala Wa'muri ra'ataka Antaja'ala tahtahu Sauban la yasifuha. Al-Qabati itu adalah baju katun putih tipis. Disebut Qabati karena yang membuat orang-orang Qibti di Mesir. Nah, di sini Nabi menyuruhnya untuk istihad syidsatain, belahlah menjadi dua belahan. Satunya dia pakai, satunya dipakai istrinya. Berarti boleh enggak? Boleh, tapi kalau dia itu tipis, maka disuruh untuk ditambahi dobelan. Nah, inilah dalil bahwasanya tidak boleh transparan, sehingga ringkasnya tipis boleh, lalu didobel. Putih boleh apabila tidak transparan. Dan hadis ini dhaif. Al-zail adalah bagian bawah dari baju perempuan. Jadi setelah kaki harus ada lanjutannya
lanjutannya kain disebut zail. Bila itulah anak Umar Salamah jauh-jauh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kini ada kala juga kalmat aku ya Rasulullah kala turki siburan kala Umar Salamah idan yang kasifu anha kala fadiraan la tazidu alaihi. Yang kasyifu, apa yang kasyif? Dalam riwayat yang lain tangkasyifu aqdamuhunna, kaki telapak kakinya kelihatan. Maka ini menunjukkan bahwasanya telapak kaki wanita itu adalah aurat, sama dengan hadis yang sebelumnya tadi. Sehingga pendapat yang mengatakan telapak kaki bukan aurat itu sangat-sangat lemah, karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Meskipun banyak orang melakukannya di Indonesia, antum jangan ikut yang banyak, tapi ikutlah yang benar. Kalau ikut yang banyak berarti ilmunya nggak ada gunanya. Nah, ini termasuk apa? Sunnah Nabi yang sudah mati, yaitu para wanita tidak menutupi telapak kaki mereka. Dan sudah saya masukkan dalam kitab Ihya'us Sunnah Tajdidul Ummah bi Ihya'is Sunnah, dan sudah saya ajarkan di banyak masjid. Yang terakhir itu adalah di Masjid Kakak Sifat, itu khusus majelis ibu-ibu. Nah, saya sebutkan di bagian terakhir supaya ibu-ibu ngaji dulu di awal sampai akhir kitab. Karena awal kitab langsung telapak kaki, khawatirnya ada yang kaget karena banyak yang menyelisih di Indonesia ini. Bila ibarat di umat para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ummahatil mu'minin fi ghairi sibran. Summa stajadnahu fazadahu nasibran. Wa kunna yursilna ilaina fanadra'u lahunna dira'an. Ya, jadi dua hasta, dua jengkal sama dengan satu hasta. Maka kalau lebih dari satu hasta itu disebut apa? Isbal. Seperti baju pengantin perempuan 1 meter ke belakang, 5.000 meter ke belakang, sehingga kalau dia berjalan tikus-tikus pada nyantol di belakang situ, atau kecoa-kecoa dan nyantol, itu adalah isbal haram. Maksimal hanya 1 hasta. 1 hasta ini pun yang dimaksud apa itu diperselisihkan. Apakah 1 hasta sejak telapak kaki ataukah 1 hasta sejak setengah betis? Tapi ala kulli hal maksudnya adalah tidak boleh membuka telapak kaki. Babun fi urbil maitah, bab tentang kulitnya bangkai. Maimunah aku dia lima orang ulama satu di masyarakat. Mengatakan kemarin di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ala balaktum ibahaha bastanfatum itu. Oleh ya Rasulullah inna hamaitatun wala inna lima aku. Ya, jadi kalau sudah disamat maka sudah menjadi suci, tapi sucinya hanya suci untuk dipakai, bukan suci untuk dimakan. Dan ihab itu adalah kulit yang belum disamat. Kalau sudah disamat maka tidak disebut ihab. Kemudian cara menyamak itu bebas, yang penting dihilangkan lengket-lengketnya itu. Kalau zaman dulu cara menyamak dengan warakus salam, daun salam. Nah, kalau sekarang nggak tahu saya pakai apa. Kemudian bolehkah kulit yang sudah disamak ini dijual? Nah, itu diperselisihkan. Sebagian hanya membolehkan memakai, sebagian lagi kalau dibolehkan dipakai berarti boleh untuk dijual. Karena khilafiyah yang lebih bagus menghindari yang khilafiyah. Nah, Beliau kalau disebut di hadis ada tambahan kalau alang tapak tu di
alang tafatun biha sumada karanatnahu lanjut sekali juga Ya. menilai para makmar para duri yung karu dibahu ينكر اتباعا ينكر فاعله من الصبر Wayakulu yastamta'u bihi ala kulli halin. Qala Abu Dawud lam yuzkar Auza'i wa Yunus. لم يذكر فاعله من الزاني. طيب هذا زيادة فقط خلاص اتركه. Fi riwayat Ibnu Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dubiwa ihabu faqad tahura. طاهر لإيش؟ للاستنفاع وليس للأقرار. نعم. Nabi qala ana Aisyah jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ayyastamta'a bi juludi maitah idza dubiwa. نعم. Nabi qala an Salamah bin Muhabbib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk ata ala baitin fa idza kirbatun mu'allaqatun fas'ala al-ma' faqalu ya Rasulullah innaha maitatun faqala dibaguha tahuruha. إنها ميتة maksudnya إن هذه الكربة من ميتة. Kata Nabi nggak apa-apa, sudah disawan. Dan kalau sudah dibuat wadah pasti sudah disawan. Nah, Nabi qala Nabi aliyati binti Sibai anna qalat kana li ghanamun bi ubudin fa waqa'a fiha al-maut fadakhaltu ala Maimunah zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu dzalika laha faqalat Maimunah law aqati birudaha fantafa'ti biha faqalat awala yahil dzalik qalat na'am mara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rijalun min Quraisyin yajurruna syatan lahum misla himar faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law aqadtum ihabaha qalu innaha maitah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruha al-ma'u wal qarad